datang di debat pada kali ini, di mana musim perdebatan ini ialah hukuman memiskinkan koruptor. Debat kali ini terdiri atas dua tim, di mana di sebelah kanan saya terdapat tim pro dan di sebelah kiri saya terdapat tim kontra. Debat kali ini terdiri atas 4 sesi, di mana untuk sesi pertama saya berikan kesempatan kepada pembicara satu dari masing-masing tim untuk menyampaikan pernyataannya terkait topik. Dan sesi kedua saya berikan waktu 5 menit untuk pembicara dua dari masing-masing tim untuk menyampaikan topik masing-masing. Nah, untuk sesi ketiga saya membuka sesi tanya jawab, di mana untuk tim kontra bisa memberikan pertanyaan kepada tim pro dan sebaliknya. Nah, untuk sesi yang terakhir yaitu sesi keempat, di mana masing-masing pembicara atau bisa diwakilkan saja untuk menyampaikan pernyataan penutup terkait topiknya. Debat dengan mosi hukuman memiskinkan koruptor dimulai, di mana saya akan memberikan kesempatan pertama kepada tim pro untuk menyampaikan pernyataannya mengenai topik selama 2 menit. Waktu dimulai ketika Anda berbicara. Saya selaku pembicara satu sangat setuju tentang topik yaitu membuat miskin para koruptor. Hal ini dikarenakan oleh para koruptor yang secara umum melanggar semua sila yang salah satunya tentang keadilan sosial, di mana dari keegoisannya yang telah mengambil hak milik orang lain, kemudian menyebabkan masyarakat yang diambil hak miliknya secara materi ataupun non materi, sehingga menyebabkan kesenjangan sosial pada masyarakat. Pendapat kedua saya yaitu agar para koruptor menjadi jera, karena pada dasarnya para koruptor hanya tergiur secara materi ataupun uang. Dengan adanya penyitaan harta yang diduga ataupun yang telah menjadi dugaan, di mana dananya bisa dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur ataupun pendidikan yang dimana bisa membuka lapangan kerja baru. Hal ini juga dikuatkan oleh Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2001. Oke, saya di sini sebagai pembicara satu, saya ingin mengemukakan pendapat saya tentang hukum memiskinkan koruptor di Indonesia. Sebaiknya itu tidak dilakukan karena itu tidak dapat membuat efek jera terhadap koruptor tersebut, karena itu melainkan memberikan dampak lebih terhadap orang lain. Seperti ketika yang koruptor ini adalah seorang pengusaha besar, seperti orang pemilik toko besar seperti mall. Ketika mereka ditarik, maka otomatis karyawan-karyawan mereka juga akan miskin karena tidak mendapatkan lapangan pekerjaan. Lalu hukum memiskinkan koruptor itu juga melanggar HAM, dan juga belum ada undang-undang yang mengatur terhadap hukum memiskinkan koruptor tersebut, melainkan undang-undang hanya mengatur tentang korupsi. Saya selaku pembicara 2, kami dari tim pro mendukung hal kemiskinan koruptor dalam undang-undang kegiatan korupsi menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Ia merugikan keuangan negara, suap menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemasaran, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan, dan gratifikasi. Hukum memiskinkan koruptor telah melanggar sila, di mana sila kedua karena telah melakukan tindakan yang memperlakukan kekuasaan dan kedudukan sebagai tempat untuk mendapatkan hal yang diinginkan demi kebahagiaan diri sendiri, dan juga membuat orang lain menjadi rugi karena tindakan korupsi tersebut. Sedangkan sila kelima, tindakan korupsi menunjukkan ketidakadilan antara pemerintah dan masyarakat. Bukan hanya itu, juga ketidakadilan terhadap negara sendiri karena telah menggunakan sesuatu yang bukan haknya untuk dijadikan kenikmatan bagi diri sendiri tanpa memikirkan tujuan awalnya hal tersebut dilakukan. Baik, saya selaku pembicara 2 dari tim kontra sangat tidak setuju karena dalam Undang-Undang Dasar secara eksplisit memiskinkan koruptor merupakan sebuah oversimplifikasi, di mana undang-undang lebih berfokus pada prinsip-prinsip umum mengenai keadilan, hak asasi manusia, dan penegakan hukum. Tidak ada pasal spesifik dalam undang-undang yang secara langsung menyatakan bahwa tujuan utama hukum pidana adalah untuk memiskinkan pelaku tindak pidana, termasuk korupsi. Baik, saya di sini
selaku pembicara satu dari tim kontra tidak setuju dengan pendapat dari tim pro karena mereka membicarakan tentang undang-undang pada tahun 2001, sedangkan undang-undang tersebut hanya menyinggung tentang korupsi, tidak memiskinkan korupsi. Dan mereka dalam undang-undang 2001 itu hanya pada saat korupsi itu hanya dimasukkan penjara dan dilakukan penyitaan, baru hanya melakukan penyitaan aset. Jadi yang dia maksudnya itu hanya yang dia korupsi, tidak semua. Baru pembicara satu juga menyinggung tentang ketika mereka menarik semua harta, mereka akan kembalikan kepada negara. Tetapi dalam undang-undang negara itu sudah mengatur anggaran, jadi tidak bisa menambah anggaran yang dari luar seperti anggaran APBD dan APBN dan juga anggaran desa, kelurahan dan lain-lain. Baiklah, saya selaku pembicara satu tidak setuju atas saran dari pembicara satu para tim kontra, di mana aset yang disita bisa berupa uang ataupun misalnya uang tersebut telah digunakan pada perusahaan-perusahaan yang telah menjadi besar, jadi otomatis uang yang dikorupsi menjadi aset yang telah membangun perusahaan tersebut. Namun aset yang akan disita ini secara tidak langsung memang tidak akan masuk kepada dana APBN atau hak milik negara, namun akan dilelang. Oke, saya tidak setuju karena dari mana ini penyitaan ini berasal? Maksudnya dari undang-undang apakah ada yang mengatur tentang itu, habis itu dia melelang? Baiklah, memang tidak ada undang-undang yang mengatur bahwa penyitaan ini dilakukan secara langsung, namun undang-undang hanya menguatkan poin-poin bahwa aset-aset yang dimiliki oleh para koruptor harus langsung disita. Berarti dia ini tidak melakukan lelang ini toh. Bagaimana Indonesia ini adalah negara hukum. Negara hukum itu yang patuh terhadap Pancasila dan undang-undang. Jadi yang kita harus atur itu undang-undang. Undang-undang sudah dibuat dari beberapa tahun lalu, selama sekali undang-undang dibuat. Jadi orang itu harus patuh terhadap undang-undang. Tidak boleh mengambil keputusan sendiri. Seperti yang terjadi pada pemilu 2024, yaitu salah satu paslon dari dia terjerat kasus korupsi tetapi belum selesai. Akan tetapi dia diikutkan dalam pilkada kali ini pada tahun 2024. Lalu contoh kasus lainnya yaitu para kepala daerah dari yaitu dan sekarang terjerat kasus korupsi tetapi dia mendapatkan hukuman tidak setara, dia hanya dibebaskan bersyarat. Hal ini disebabkan oleh ketidakadanya transparan atas penanganan kasus korupsi yang bersangkutan tersebut, karena pada dasarnya hakim juga butuh uang karena dia butuh uang karena untuk menghidupi anak istrinya. Pada umumnya juga hal ini berkaitan dengan adanya dan ketiadaan dari sosok pemerintah yang ada pada pembicara satu singgung. Dari itu kita jangan dulu menambah undang-undang lagi karena undang-undang ini sekarang belum terjalankan dengan baik. Saya selaku pembicara 2 tetap setuju karena hukum memiskinkan koruptor dapat menjadi bagian penting dari upaya pemberantasan korupsi, tetapi harus diintegritaskan dengan pendekatan sistematik yang mencakup pencegahan, penindakan, dan pemilihan aset secara adil dan profesional. Baik, saya selaku pembicara 2 dari tim kontra, saya dapat menyimpulkan bahwa saya tidak setuju karena pemiskinan tidak selalu efektif mencegah terjadinya korupsi. Koruptor yang sudah terlanjur kaya mungkin tidak terpengaruh dengan kehilangan sebagian hartanya. Pemiskinan yang berlebihan juga dapat dianggap sebagai pelanggaran hak asasi manusia seperti hak atas properti. Sekian saya kembalikan. Baiklah, sebagai penutup debat kali ini, saya meminta penilaian dari teman-teman audiens untuk menutupnya. Nah, dengan berakhirnya debat dengan musim hukuman memiskinkan koruptor, saya sebagai moderator pamit undur diri. Terima kasih.